Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, Miss Rizna fine too. Okay, before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pelajaran, Miss Rizna punya sebuah pantun. Coba dengarkan ya. Sangsaka merah putih berkibar, tampak indah melambai-lambai. Semangat juang terus berkobar, agar Indonesia makmur tergapai. Terkenang kembali saat gemilang, sahutan mereka berulang kali. Impian seluruh rakyat terjulang, senyum di muka, gembira di hati. Teman-teman, tahukah kamu makna dari pantun tersebut? Ya, benar. Makna dari pantun tersebut salah satunya ialah semangat juang rakyat Indonesia untuk menggapai kemerdekaan dan rasa gembira saat Indonesia telah merdeka. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Teman-teman, pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa? Ya, benar. Hari Kemerdekaan Indonesia. Apakah teman-teman tahu bagaimana sejarah peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan di Indonesia? Mari kita perhatikan video pembelajaran berikut. Check it out! Oke, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui sejarah kedatangan Jepang dan sejarah lahirnya Pancasila. Hari ini, kita akan belajar tentang sejarah peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tema 7, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan teman-teman menyaksikan video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. Tahukah kalian bagaimana kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ikuti yuk kisah peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa bom di Jepang. Teman-teman, peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu merupakan awal mula peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan Jepang semakin terdesak dan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Tahukah kamu mengapa kota Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi target pengeboman Amerika Serikat? Karena yang pertama, kota Hiroshima merupakan kota padat penduduk. Yang kedua, menjadi pusat berkumpulnya para tentara dan pelabuhan embarkasi penting yang semuanya terletak di tengah perkotaan. Yang ketiga, bukan tempat tinggal kaisar. Yang keempat, kota Nagasaki merupakan kota yang memiliki banyak aktivitas industri dan militer. Yang kelima, Amerika Serikat sudah beberapa kali memberikan ultimatum kepada Jepang untuk segera menyerah. Berita Jepang memberikan kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, memberikan informasi kepada tokoh pergerakan yang diundang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dipersiapkan oleh PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Teman-teman, setelah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, golongan muda yakni Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ditantang oleh golongan tua. Akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Di sana mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon II. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selamat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Setelah kejadian kesepakatan, akhirnya mereka dikembalikan ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi. Perumusan proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Perumusan teks proklamasi dan peristiwa proklamasi. Teman-teman, setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gun Seikan, kepala pemerintah militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gun Seikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan, karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Adapun perwakilan dari golongan tua yakni
Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Dan perwakilan dari golongan muda ada Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh. 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut selesai. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana khidmat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia penuh perjuangan tentunya ya teman-teman. Kita harus bersyukur karena kerja keras para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kita bisa hidup tenang kini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya materi yang Miss Risna sampaikan tadi? Insya Allah, kalian semua paham ya. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan worksheet nomor 8. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa yang menjahit bendera merah putih untuk pertama kali? Tulis jawaban kalian pada kolom komentar di video pembelajaran hari ini ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Let's recite Hamdalah before we end lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.